Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita. Jadi minggu depan sudah pertemuan ke-8 ya. Kita berarti UTS. Materinya berarti bab berapa? Bab setelah UTS ya. Setelah kuis. Berarti bab 3-4 ya. Cek aja pokoknya materi setelah coba kalau Ibu cek kemarin kita PPT-nya pertemuan ketiga, pertemuan kelima. Berarti jadi dari random ya. Dari random variables, kemudian jointly distributed random variables, dan yang ini adalah propagation of error. Jadi ada 3 bab yang akan Ibu bagi menjadi 2 soal, sama, mirip, kayak di kuis. Jadi materinya sama, bukan materi sama, soalnya cukup 2 saja juga, dan waktunya nanti Ibu set untuk mahasiswa bisa mengerjakan sesuai dengan waktunya. Ya, jadi minggu depan tidak perlu ada perkuliahan via Zoom, kalian langsung menyelesaikan soal-soal. Doakan saja Ibu sudah selesai koreksi gitu. Kalau enggak ya udah Ibu kumpulkan aja dulu sampai batas akhirnya nanti gitu ya. Oke, kita lanjutkan materinya. Kemana ini? Share screen-nya. Saya mau nampilin ini gitu. Ini close aja dulu biar nggak bingung. Semua juga. Oke. Oke, pertemuan 13. Oh, login kali. Oh, sorry. Bukan ini yang saya pilih. Kok nggak ada ya? Oke. Kita munculnya udah ya? Muncul, Bu. Oke. Kita lihat hari ini materinya propagation of error gitu ya. Di sini bagian yang akan kita bahas ada pendahuluan, kemudian ada measurement error, kemudian ada linear combination of measurements, kemudian ada uncertainties untuk fungsi satu pengukuran, dan kemudian ada ketidakpastian untuk fungsi dari beberapa pengukuran gitu ya. Kemudian kita lihat sebarang pengukuran prosedur pasti memuat error gitu ya. Sebagai hasilnya nilai yang diukur tadi biasanya agak sedikit berbeda dari nilai sesungguhnya yang akan kita ukur. Bila perhitungan dilakukan dengan pengukuran, error dari pengukuran akan memproduksi atau menghasilkan error dalam nilai yang dihitung, gitu kan? Karena kita melakukan error dalam mengukur, waktu kita membuat error dalam pengukuran itu akan memproduksi atau menghasilkan error juga dalam nilai yang kita hitung. Jadi nilai yang kita hitung juga akan error gitu. Nah, kita katakan bahwa error itu dipropagasi dari pengukuran pada nilai hitungan atau nilai yang dihitung. Jika kita memiliki beberapa pengetahuan mengenai ukuran error dalam pengukuran, misalnya panjangnya, lebarnya dari suatu segi 4, ada metode untuk memperoleh pengetahuan mengenai ukuran error yang tepat, gitu, agak tepat, gitu ya, agak mirip gitu ya, dalam kuantitas yang dihitung, misalnya luas. Oke, berikutnya error pengukuran. Misalnya nih contoh ada geologis nih, mau ngukur berat batu pakai skala, pakai scale timbangan. Dia ngukur batu itu 5 kali, didapatlah pengukurannya ini. 251,3, 25,5 dan seterusnya 1, 2, 3, 4, 5. Pengukurannya semuanya beda gitu. Jadi satu batu aja dihitung 5 kali beda-beda gitu ya.
Dan tampaknya tidak ada satupun yang sama dengan massa sesungguhnya dari batu. Beda antara nilai yang dihitung dengan nilai sesungguhnya itu namanya error. Kita tahu tuh error seperti itu. Jadi beda antara nilai sesungguhnya dengan nilai yang dihitung. Kalau kita hitung, kalau nilai hitung, nilai yang diukur. Sebarang prosedur perhitungan pasti memuat banyak sumber error. Ya. Misal kita asumsikan bahwa pengukuran batu dibaca dari suatu dial gitu ya. Jika timbangannya tidak terkalibrasi secara tepat, akan membuat atau menyebabkan atau menarik setiap pengukurannya jauh dari nilai sesungguhnya. Oke, berikutnya kita bisa pikirkan error dalam pengukuran sebagai terdiri dari dua bagian, yaitu error sistematik atau namanya bias. Dan ada juga error yang random atau acak. Bias itu adalah bagian dari error yang sama untuk setiap pengukuran. Jadi sama nilainya. Kalau errornya random gitu ya, random error, beragam dari pengukuran ke pengukuran dan rata-rata jauh hingga ke 0. Gitu. Jadi itu namanya random. Jadi kalau sistematik ya setiap pengukuran errornya sama. Itu 0,1, 0,1 dan seterusnya. Beberapa sumber dari error berkontribusi ke bias dan juga ke error random. Sebarang pengukuran bisa dianggap sebagai jumlah dari nilai sesungguhnya ditambah kontribusi dari setiap dua komponen error. Ya. Jadi yang dinilai, nilai yang dihitung itu adalah true value-nya pasti ada, ditambah biasnya, ditambah random error-nya. Gitu. Kita tertarik pada dua aspek proses pengukuran. Yaitu pertama akurasi. Akurasi ditentukan oleh bias. Ya, akurasi itu oleh bias. Yang merupakan beda antara min measurement, jadi pengukuran pengukuran minnya, yaitu mu, dan nilai sesungguhnya yang akan diukur. Ya, itu jadi dari bias. Semakin kecil biasnya, semakin akurat pasti proses mengukurnya. Gitu ya. Jadi kalau kecil biasnya pasti lebih akurat. Jika min mu-nya sama dengan nilai sesungguhnya, maka biasnya 0. Proses pengukurannya dikatakan unbiased. Gitu ya. Aspek lain dari proses pengukuran namanya presisi. Jadi tadi ada akurasi, ada presisi. Presisi mengacu pada derajat berapa derajat seperti apa pengukuran diulangi dari kuantitas yang sama yang cenderung memenuhi satu sama lain. Gitu ya. Jadi tingkatnya, derajatnya. Jika pengukuran yang diulangi itu sama hampir setiap waktu, maka presisinya tinggi. Gitu. Jika tersebar, gitu ya, hasil pengukurannya berarti presisinya rendah, gitu ya. Presisi oleh karena itu ditentukan oleh deviasi standar. Kalau tadi min, ya kan, kalau untuk akurasi rata-ratanya. Nah, sekarang kalau presisi dilihat dari deviasi standarnya tau dari proses pengukuran. Semakin kecil taunya, presisinya lebih tinggi gitu ya. Lebih precise. Kemudian engineer, ahli insinyur dan juga ahli sains gitu ya. Sering mengacu tau itu sebagai ketidakpastian acak atau ketidakpastian statistika dalam proses perhitungan. Gitu ya. Jadi kalau berhubungan dengan ketidakpastian, berarti kita berhubungan dengan nilai taunya, deviasi standarnya. Ya, jadi ingat ya. Jadi tadi kalau kita berbicara akurasi berhubungan dengan mean value-nya, nah, kalau kita presisi kita berhubungan dengan standar deviasi, berhubungan dengan ketidakpastian. Kalau tadi akurasi berhubungan dengan bias dan tidak biasnya. Ya.
Kadang-kadang kita sebutnya cuma tahu itu mengacu kepada uncertainty, jadi ketidakpastian. Summary ini, nilai yang dihitung merupakan variabel acak, punya min-nya mu, deviasi standarnya tau. Bias dalam proses pengukuran itu beda antara pengukuran rata-rata dengan nilai sesungguhnya, selalu seperti itu ya kan bedanya. Ketidakpastian dalam proses pengukuran adalah deviasi standar. Jadi kalau sudah kata-kata ketidakpastian pasti berhubungan dengan deviasi standar. Bias berhubungan dengan mean value. Semakin kecil bias, pasti lebih akurat. Semakin kecil ketidakpastian, lebih precise, gitu ya, lebih presisi. Itu hubungannya antara bias dan ketidakpastian. Ini gambar 31 A, B, C, D itu mengilustrasikan alasannya. 31 itu menunjukkan eksperimen hipotetis mengenai pengukuran yang diulangi. Menurut kondisi yang berbeda, tergantung bias dan ketidakpastian. Set dalam pengukuran di 31A dan B itu agak dekat gitu ya, true value-nya. Yang mengindikasikan bahwa ketidakpastiannya cukup kecil. Set pengukuran di 31A dan C, tuh, A dan C, itu adalah terpusat dekat dengan nilai sesungguhnya. Ya, jadi true value-nya nih lihat nih, ini true value kan, ini tuh agak dekat gitu. B juga agak dekat gitu. Fairly close, cukup dekat gitu. Kalau C itu terpusat dekat dengan true value, jadi terpusat dekat aja deh, dari kiri dari kanan. Artinya biasnya kecil. Kalau ini bias dan uncertainty besar gitu. Jauh semua, ini juga ketidakpastiannya jauh gitu, berjarak-jarak juga dan juga jauh. Ini biasanya kecil gitu. Walaupun berjarak-jarak tapi semuanya hampir sama. Ya. Ini contoh, ada sampel gas, diketahui punya CO, konsentrasi CO per 50 bagian. Ada spektrum fotometer digunakan untuk mengambil 5 pengukuran yang bebas dari konsentrasi ini. Pengukuran itu ada ditulis di situ, estimasi biasnya dan ketidakpastiannya dalam pengukuran spektrofotometer. 5 pengukuran itu dianggap sebagai sampel random dari populasi dari pengukuran 5 pengukuran. Biasnya sama dengan mean. Tadi kan bias berhubungan dengan mean dari populasi dikurang nilai sesungguhnya 50 nih. Ya. Ketidakpastian itu adalah deviasi standar dari populasi. Kita tidak tahu mean dan standar deviasi dari populasi, tapi kita bisa aproksimasi dengan mean dan deviasi standar sampel. Mean dari 5 ini berapa? 50,4 ya, berarti tambahin aja 51 tambah 47 tambah 53 tambah 53 tambah 48 per 5, yaitu 50,4. Oleh karena itu estimasinya berarti 50,4 dikurang 50, 0,4. Itu biasnya. Deviasi standar dari 5 pengukuran ya 2,8 ya, cari aja kan rumusnya ada kan. Standar deviasi tahu kemarin. Pakai rata-rata gitu ya, dicari didapat ini. Oleh karena itu kita estimasi ketidakpastian dalam pengukuran adalah sebesar 2,8 ppm. Gitu ya. Jadi gunakan aja rumus berhubungan dengan rata-rata dan berhubungan dengan standar deviasi. Ya. Summary-nya, kalau kita punya pengukuran yang independen, ada sampai XN, semua dilakukan dengan proses yang sama dengan pada kuantitas yang sama. Deviasi standar sampel S bisa digunakan untuk mengestimasi ketidakpastian. Estimasi ketidakpastian kadang-kadang kasar, gitu ya. Terutama bila sampelnya kecil gitu. Jadi kasar itu tidak menjelaskan secara detail gitu. Jika nilai sesungguhnya diketahui,
min sampel X bar bisa digunakan gitu ya. Jadi kita pakai min sampel saja gitu kalau nilainya diketahui true value-nya. Tapi kalau true value yang tidak diketahui, bias tidak bisa diestimasi, kita harus tahu. Ya, kalau untuk menentukan sampel min-nya, untuk menentukan bias. Ya. Dari sini akan kita asumsikan, kecuali kalau dinyatakan sebaliknya, bias itu telah direduksi menjadi level yang bisa kita abaikan. Di sini misalnya kita lihat nih ada pengukuran dalam bentuk nilai yang diukur plus minus tau. Tau itu adalah ketidakpastian dalam proses yang menghasilkan nilai yang diukur. 32 ini punya bentuk A plus minus B, di mana A dan B adalah bilangan. Jadi penting untuk diketahui bahwa plus minus itu punya banyak arti. Arti yang di sini adalah A itu adalah nilai yang diukur, B itu adalah ketidakpastian dalam A. Ya, jadi bisa positif, bisa negatif. Beberapa orang menggunakan A plus minus B untuk menunjukkan bahwa B adalah nilai maksimum dari errornya. Atau bahwa B itu adalah kelipatan dari ketidakpastian. Yang secara biasa itu dari biasanya 2 kali atau 3 kali dari ketidakpastiannya. Bisa seperti itu. Jadi tergantung yang mana yang dipakai. Jadi A itu adalah measured value-nya, jadi yang dihitungnya A, B itu berarti menunjukkan ketidakpastiannya, bisa plus, bisa minus. Masih di contoh yang tadi tentang spektrofotometer, sudah direkalibrasi gitu ya. Jadi kita bisa abaikan biasnya, kita bisa asumsikan biasnya diabaikan. Spektrofotometer sekarang digunakan untuk menghitung CO lagi dengan gas sampel lainnya. Jadi yang pertama untuk konsentrasi CO diubah untuk sampel gas lainnya. Measurementnya sekarang 55,1. Bagaimana kita harusnya menyampaikan bahwa pengukuran itu diekspresikan. Jadi ketidakpastian dalam pengukuran dari instrumen ini tadi kan 2,8. Oleh karena itu di report berarti 5,5, 2,8 sesuai rumusan tadi. Rumusan yang ini nih. Nah nih. B-nya yang menunjukkan ketidakpastian yang sudah dihitung di contoh 3.1. Oke, sekarang kita lihat kombinasi linear dari pengukuran. Ini ada X itu adalah pengukuran, C-nya konstan, berarti konstantanya ini bernilai positif, dimutlakkan dari pengukuran, dari tau X, jadi deviasi standar X-nya. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, ingat di bab sebelumnya, jointly distributed tadi, random variables, jadi ini berlaku rumusannya jadi seperti ini ya kan. Kalau X1 sampai Xn adalah pengukuran yang independen dan C1 sampai Cn adalah konstanta, maka ya seperti ini akar gitu ya. X1 sampai X2 dan sampai Xn bentuk ini. Contoh, radius lingkaran dihitung 3 plus minus 0,1. Kita mau estimasi circumference-nya dan tentukan ketidakpastian dalam estimasi. Kalau R menunjukkan radius, maka nilai yang dihitung dari R adalah 3 gitu kan. 0,1 adalah ketidakpastiannya. Berarti tau R-nya adalah 0,1 gitu. Circumference itu adalah 2πr. Circumference ini keliling ya, keliling lingkaran maksudnya nih. Keliling lingkaran. Keliling lingkaran ya 2πr ya kan, jari-jarinya. Ketidakpastian dalam C adalah tau C dan standar deviasi standar dari C gitu ya. Berarti karena 2π adalah konstan, berarti 2π kali tau R, 2π-nya 3,14 kali 2, 6,28, tau R-nya tadi udah tau 0,1, berarti 0,63 pakai rumus ini tadi. Jadi circumference-nya adalah keliling lingkarannya adalah
18,85 plus minus 0,63. Dari mana 18,85? 2 pi R kalau kita kaliin 6,28 dikali 3 berapa? Coba kita lihat. Iya, Bu, 18,85. Iya, benar ya? 2 pi R ya, kita kalikan 6,28, kita kalikan 3 ya. Oke, benar. Jadi seperti itu. Jadi ini true value-nya dan ini adalah standar deviasinya yang menunjukkan uncertainty-nya gitu. Ketidakpastiannya. Oke, berikutnya. Kemudian kalau ada pengukurannya diulangi gitu. Misalnya ada X1 sampai Xn adalah pengukuran yang n independen dengan min-nya mu dan ketidakpastiannya tau. Maka min sampel X bar itu adalah pengukuran dengan minnya ini gitu ya. Nah, ini tadi tahu per akar N, karena kita berhubungan dengan sampel. Ingat ya, kalau sampel, mu-nya tetap, tapi kalau taunya harus per akar N. N itu adalah banyaknya pengukuran. Ingat ya, itu kalau repeated measurement. Panjang dari komponen yang akan dihitung dengan proses yang ketidakpastiannya adalah 0,05. Jika ada 25 pengukuran yang independen dilakukan dan rata-rata dari pengukuran tersebut digunakan untuk menghitung atau mengestimasi panjang apa yang menjadi ketidakpastiannya, seberapa besar presisi dari rata-rata dari 25 pengukuran itu dibandingkan hanya pengukuran tunggal. Jadi uncertainty, ketidakpastian dalam rata-rata 25 pengukuran, ya ini tadi ya 25 per akar 25. Akar 25 karena ada 25 pengukuran, 0,01. Berarti taunya 0,01. Ketidakpastian dalam pengukuran tunggal adalah 0,05. Ini ya komponen, soalnya satu komponen aja 0,05. Ketidakpastian dalam rata-rata dari 25 pengukurannya independen, jadinya kurang dari pengukuran tunggal dengan faktor 5. Gitu ya, jadi 0,01 kali 5-nya. Yang merupakan square root, berarti akar dari jumlah pengukuran yang akan dirata-ratakan, 25 ini. Jadi rata-rata 25 pengukuran independen adalah 5 kalinya lebih presisi dari pengukuran tunggal. Ya kan, 0,01 dan 0,05, 5 kalinya. Gitu. Oke. Oke, kita lihat berikutnya. Pengukuran yang diulangi dengan ketidakpastian yang berbeda. Kadang-kadang pengukuran yang diulangi punya ketidakpastian yang berbeda. Jika hal ini terjadi, maka bila pengukurannya dilakukan dengan instrumennya beda gitu. Jadi bisa terjadi kalau mengukurnya pakai instrumen yang berbeda. Terlihat bahwa cara yang paling baik untuk mengkombinasikan pengukuran ini adalah dengan rata-rata berbobot, bukan pakai min sampel. Ini ada insinyur yang mau mengukur periode dari pendulum dalam detik, adalah bentuknya seperti ini. Kemudian ada pengukuran lainnya yang independen dilakukan dengan clock, dengan jam yang lebih presisi. Dan hasilnya segini ternyata gitu. Rata-rata dari dua instrumen ini adalah 2,1, ya kan? 2,2 tambah 2 per 2 gitu ya. Ya enggak? 4,2 dibagi 2. 2,1 ya, gitu. Tentukan ketidakpastiannya gitu. Misalkan X menunjukkan pengukuran dengan jam yang kurang presisi. Jadi X-nya adalah 2S, ya kan? Dengan ketidakpastiannya adalah 0,2 S. S itu second ya, detik.
Kemudian Y menunjukkan pengukuran dengan jam yang lebih presisi. Y-nya 2,2 S dan tau Y-nya 0,1. Average-nya rata-rata adalah 1/2 X ditambah 1/2 Y, ya, yaitu 2,1. Sehingga ini pakai rumus ini average-nya, min-nya. Kemudian taunya berarti rumusnya agak sedikit berbeda ya kan, 1/4-nya gitu. 1/4 berarti 1/4 kali tau kuadrat X, 1/4 tau kuadrat Y, masukkan 0,11. Jadi kita bukan gunakan taunya saja, tapi kita pakai average dari ketidakpastian. Jadi pakai average yang weighted, yang berbobot. Ya. Kemudian summary-nya, kalau ada XY yang merupakan pengukuran yang berindependen dengan kuantitas yang sama, dengan ketidakpastian tau X dan tau Y, maka bobot rata-rata berbobot dari X dan Y dengan ketidakpastian terkecil ya pasti ini. C yang base tambah 1 min C base Y. Nih, C base-nya ini. 1 min ini sama dengan ini. X berarti kalau yang ini Y. Gitu ya. Kemudian kita lihat kombinasi linier dari pengukuran yang dependen. Kalau tadi independen, sekarang yang dependen. Kita bayangkan X dan Y adalah pengukuran dengan ketidakpastiannya tau X dan tau Y. Kita mau hitung ketidakpastian dalam jumlah X tambah Y. Kalau X dan Y itu dependen, terikat, jadi ketidakpastian dalam penjumlahannya bisa lebih dari atau kurang dari yang menjadi kasus independen. Dan kita tidak dapat ditentukan dari tau X atau tau Y sendiri-sendiri. Gitu ya. Misal, jika error random positif dalam X cenderung berlaku sepanjang error random negatif di Y, atau sebaliknya nih, Y cenderung terjadi sepanjang error random negatif dalam X, gitu ya, maka error random itu akan cenderung saling cancel, gitu, saling menghilangkan. Jadi saling bisa dihilangkan kalau kita ngitung jumlah X tambah Y. Jadi ketidakpastian X tambah Y juga akan lebih kecil daripada kasus independen. Dengan kata lain, kalau error random dalam X dan Y cenderung memiliki tanda yang sama, ketidakpastian dalam X dan Y akan lebih besar daripada kasus yang independen. Tuh deh, jadi kalau kita lihat di formulasi ini, kalau X1 sampai Xn adalah pengukuran dan C1 adalah Cn, maka tau C1 X1 plus dan titik-titik plus Cn Xn itu pasti kurang dari mutlak C1 tau X1 plus sampai mutlak Cn plus tau N. Itu ya, kalau yang dependent. Ini contohnya ada surveyor mau mengukur perimeter lot berbentuk segi 4. Dia menghitung dua sisi yang sejajarnya, bukan adjacent, sisi yang bertemu di satu titik sudut, itu adalah 50,11 plus minus 0,05. Dan ini, ya dua sisi adjacent. Jadi sisi adjacent itu ini misalnya, nah ini adjacent. Ini dengan ini adjacent karena bertemu di satu titik. Nah, atau yang ini juga, nih misalnya, adjacent juga, atau yang ini. Yang mana aja, ini ada 4 sisi adjacent. Ada 4 sisi adjacentnya, satu dengan ini, yang ini dengan ini, yang ini dengan ini, dan yang ini dengan ini. Ya, dua pengukuran ini tidak selalunya bebas. Jadi kita mau menentukan estimasi yang lebih konservatif dari ketidakpastian dalam perimeter lot. Kita buat dulu, definisikan pengukurannya dua, yaitu X1 dan X2. Uncertainty-nya, ketidakpastian dari tau X1, yang ini 0,05, yang satunya 0,08. Perimeternya adalah 2X1 tambah 2X2, ini karena ini ada 2 ya. Ini kan ini sama dengan ini, gitu, yang ini sama dengan ini. 2, yang ini sama dengan ini. Gitu. Dengan menggunakan pertidaksamaan 3.8 yang tadi ini,
sama aja dengan 2 tahu 1 ini, yang masuk kan semua sudah tahu. Tahu kita satunya 50,11, satunya juga 75,21. Oh, sorry, tahunya ini ya. Apa namanya? Ketidakpastiannya 0,05 dan 0,08, 0,26. Ketidakpastian dalam perimeter tidak akan lebih dari 0,26. Dalam contoh 36 dibahasnya di situ, di bab sebelumnya, ketidakpastiannya adalah 0,19 bila X dan Y independen. Gitu, kalau ini independen. Oke. Sekarang kita lihat ketidakpastian dalam fungsi dari satu pengukuran. Cuma satu aja pengukurannya. Ini kalau misalnya mengenai masalah lingkaran tadi, gitu ya, kita mau bertanya apa ketidakpastian dalam luas A. Dalam istilah statistiknya kita tahu nih, deviasi standar tau R-nya 0,01. Dan kita harus hitung deviasi standar dari A, di mana A adalah fungsi dari R dengan rumusnya pi R kuadrat. Kalau luas ini ya, ini rumus luas lingkaran. Tipe permasalahan ini mau kita selesaikan dengan cara ini. Diketahui variabel random X, punya deviasi standar tau X, ada fungsi U sama dengan UX. Bagaimana kita menghitung deviasi standar tau U? Gitu ya. Jika U-nya fungsi linier, metode di 3.2 yang sebelumnya itu bisa kita pakai. Kalau U-nya tidak linier, kita masih tetap bisa aproksimasi tau U dengan mengalihkan tau X dengan nilai absolut atau nilai mutlak dari turunannya du dx. Aproksimasinya akan cukup baik sepanjang tau X-nya nilainya kecil. Ya, jadi pakai ini du dx, jadi pakai turunannya tau X. Kemudian propagasi dari ketidakpastian error yang hanya merupakan approximate. Ketidakpastian yang dihitung dari persamaan 310 tadi, mana persamaan 310 kita? Ini, ya pakai turunan tadi, hanya merupakan aproksimasi kasar. Untuk alasan ini, ketidakpastian bisa ditunjukkan dengan tidak lebih dari dua angka penting saja. Jadi beberapa pengarang itu menggunakan hanya satu digit angka penting. Kemudian fungsi non-linier adalah yang bias. Jika X adalah pengukuran yang tidak bias dari nilai sesungguhnya mu X, dan jika fungsi U sama dengan UX adalah fungsi non-linier, jadi kita berbicara non-linier sekarang, maka dalam kebanyakan kasus mu itu akan bias untuk nilai sesungguhnya U mu X. Dalam prakteknya, bias ini biasanya diabaikan. Jadi ditunjukkan dengan metode lebih lanjut bahwa secara umum ukuran dari bias bergantung pada panjangnya tau X dan turunan keduanya. Oleh karena itu, sepanjang ketidakpastian tau X kita kecil, bias di U itu akan juga kecil. Kecuali ada hal-hal tertentu yang tidak biasa. Misalnya tuh kalau turunan keduanya yang ternyata besar. Tentu saja jika X adalah pengukuran dengan bias yang tidak bisa diabaikan, maka bias dalam U juga bisa jadi besar. Gitu ya. Ini ada di exercise 22 kalau mau cek nanti di supplementary exercise. Ini ada contoh, misal kita ketahui radius lingkaran yang tadi dihitung ya, 5 plus minus 0,01. Kita mau estimasi luas lingkaran dan kita mau tentukan ketidakpastian dalam estimasi ini. Luasnya kan 2 pi r kuadrat. Estimasi dari A berarti pi kali R-nya tadi 5 kuadrat, 78,5. Tahu R-nya udah tahu nih 0,01 dan DA DR dari sini kan. DA, DR berarti turunkan terhadap R adalah 2 pi R. Masukkan rumusnya 10 pi-nya ada, R-nya 5 jadi 10 pi.
Jadi kita bisa tentukan ketidakpastian dalam A, yaitu rumusnya itu tadi 10pi dikali 0,01, 0,31 ini masukkan nilai pi-nya adalah berapa? 3,14. Gitu. Sehingga kita bisa estimasi luas lingkarannya adalah ini. 78,5 nih plus minus 0,3 cm persegi. Kemudian ketidakpastian relatif. Bentar. Kemudian kita lihat ketidakpastian relatif, berarti mutlak gitu ya, untuk fungsi dari satu pengukuran. Kita mengacu kepada deviasi standar tau U dari pengukuran U sebagai ketidakpastian dalam U. Nama yang lebih lengkap untuk tau U itu adalah absolute uncertainty gitu ya. Mutlak gitu ya, ketidakpastian mutlak. Karena diekspresikan dengan unit yang sama seperti pengukuran U. Kadang-kadang kita mau menghitung ketidakpastian sebagai fraction, pembagian pecahan, sebagai pecahan dari nilai sesungguhnya yang diasumsikan tidak ada bias ya. Adalah pengukuran min rata-rata dari mu U. Ini yang disebut dengan relatif uncertainty, ketidakpastian relatif. Jadi kalau absolutnya adalah tau U, kalau mu U adalah relatifnya. Ketidakpastian relatif juga disebut dengan koefisien variasi. Ya, ini hilang. Secara prakteknya, secara praktis, karena mu U tidak diketahui, dan nilai yang diukur U itu digunakan sebagai gantinya saat menghitung ketidakpastian relatif. Jadi ini summary-nya, kalau U adalah pengukuran di mana nilai sesungguhnya adalah mu U, dan ketidakpastian adalah tau U, maka ketidakpastian relatif dari U adalah kuantitas tau U per mu U. Itu ketidakpastian relatif. Ketidakpastian relatif adalah kuantitas yang tidak punya unit, tidak punya satuan. Kadang-kadang bisa diekspresikan sebagai persen. Secara praktis, mu U itu tidak diketahui, jadi biasnya bisa diabaikan. Kita estimasi ketidakpastian relatifnya saja dengan tau U per U besar. Ya. Ada dua cara menghitung ketidakpastian relatif dalam kuantitas U. Satunya pakai rumus di persamaan 3/10. Ini tadi. 3/10 nih. Nah, ini pakai rumus ini. Atau kita pakai untuk menghitung nilai absolutnya, tau U, dan dibagi dengan U. Gitu ya. Untuk mengembangkan metode kedua, kita hitung ketidakpastian absolut dalam ln U. Jadi ln U du per tau U. Ya. Ln U seper U. Gitu. Tau U seper U gitu. Nih, kalau kita cari nilai ini. Persamaan ini menunjukkan bahwa ketidakpastian absolut dalam ln U itu sama dengan ketidakpastian relatif dalam U. Jadi, cara kedua untuk menghitung ketidakpastian relatif dalam U adalah dengan menghitung ln U. Dan gunakan persamaan 3/10 untuk menghitung ketidakpastian absolut dalam ln U. Jadi ada dua metode nih kalau kita mau mengaproksimasi ketidakpastian relatif tau U per U dalam fungsi U. U di sini adalah fungsi ya, UX. Kita hitung dulu tau U pakai rumus 3/10 yang tadi, yang melibatkan turunan pertama tadi. Kemudian kita bagi dengan U. Kemudian cara yang kedua yaitu menghitung ln U pakai persamaan 3/10 juga untuk mendapatkan tau ln U yang sama dengan tau U per U. Itu sama aja jadinya gitu. Ya. Jadi bisa pakai rumus yang tadi untuk mencari tau U, sudah itu kita bagi dengan U atau kita pakai ln U.
Len U-nya kita gunakan untuk mencari tau dari len U. Karena tau dari len U itu sama aja dengan tau U per U. Jadi sama. Akhirnya kembali ke cara satu juga. Gitu. Oke, masih yang tadi tentang lingkaran yang dihitungnya segini. Kita mau estimasi area luasnya dan kita mau menentukan ketidakpastian relatif. Tadi di contoh sebelumnya tadi areanya ini dihitung udah dapet ini tadi kan ya. Nah, kemudian ketidakpastian absolutnya oleh karena itu jadi tau A yaitu nih 0,3. Dan relatif ketidakpastian relatifnya adalah tau A per A. A itu adalah ini, pi r kuadrat 78,5, 0,004. Oleh karena itu kita bisa nyatakan luas A adalah 78,5 plus minus 4%, 0,4%, sorry, atau 78,5 plus minus 0,004. Gitu ya. Jika kita jika kita belum menghitung tau A, akan mudah untuk menghitung relatif A, ketidakpastian relatif dengan menghitung ketidakpastian absolutnya dalam A, dalam len A. Ini tadi, kenapa kita pakai yang ini? Pakai cara satu, karena kita udah menghitung yang tadi. Ya kan? Sudah menghitung ada di contoh soal 314. Nah, sekarang kalau kita anggap belum menghitung soal 314, tapi kita diminta mencari ketidakpastian relatifnya, kita pakai cara kedua, pakai len A. Gitu. Ini karena len A adalah len P ditambah 2 len R, jadi rumus ini ya kan, A sama dengan pi R kuadrat, kalau dibuat len A itu sama dengan len pi R kuadrat dengan rumus sifat len, itu berarti apa? 2 len pi R, kemudian ini bentuk ini berarti bisa kita, oh sorry, jangan yang ini, nanti seolah-olah duanya ke situ ya. Kita pisahkan. Berarti ini len ini. Berarti len pi ditambah len R kuadrat atau len pi plus 2 len R. Gitu ya. Udah, karena len A ini kita cari do len A, D len A, DR. Cari ini terhadap R berarti 2 per R ya. D len A per DR. Ini kan kok 0 karena tidak ada R-nya. Yang ini turunan len adalah seper, berarti 2 per R. Gitu. Masukkan R-nya tadi berapa tuh? 2 bagi 5 ya. Nih. 2 bagi 5 0,4 ya. Ya, 0,4. Gitu. Jadi ketidakpastian relatif dalam A ya berarti rumusnya tadi ini D len A DR ini 0,4 kali tau R, tau kita adalah 0,014%. Sama kan? Nih. Ya. Oke. Kemudian kita lihat ketidakpastian untuk fungsi dari beberapa pengukuran. Kalau tadi kita cuma satu pengukuran kan. Sekarang kita lihat kalau fungsinya dari beberapa pengukuran. Kalau misalnya kita punya tau 1 sampai tau n adalah pengukuran yang independen yang memiliki ketidakpastian tau x1 sampai tau xn yang kecil. Dan kita punya U juga, ternyata U-nya bukan UX seperti tadi pada satu pengukuran, tapi UX1 sampai XN. Gitu, maka taunya seperti ini. Jadi digabungkan. Do U, do X1 kuadrat, tau X kuadrat X1, dan seterusnya sampai do U, do XN kuadrat, tau kuadrat XN. Cara praktis, kita evaluasi turunan parsialnya. Ini turunan parsialnya ini terhadap X1 saja, terhadap X2, dan terhadap XN. Bentuk 312 atau persamaan 312 itu adalah formula propagasi error multivariat. Ya. Penting untuk diingat bahwa persamaan itu hanya valid bila pengukuran X1, X2 sampai Xn-nya independen ya. Ini hanya untuk berlaku yang independen. Derivasi atau turunan dari formula itu diberikan di end of section. Jadi kalau kamu mau cek di 3.4 rasanya ya babnya. Oke.
Seperti yang di kasus satu pengukuran, ketidakpastiannya dihitung dari propagasi formula error yang seringkali hanya merupakan aproksimasi kasar saja. Masih tentang rock tadi, batu, massa batu yang diukur adalah segini, misalnya massanya. Dan volumenya adalah ini, estimasi kepadatan batu dan tentukan ketidakpastian dalam estimasi. M-nya dapat, V-nya ada, kemudian estimasi D-nya adalah nih M per V ya, jadi D itu adalah M per V-nya, jadi massa per volumenya itu kepadatannya. Jadi karena D adalah M per V, turunan parsial dari D, jadi satu-satu nih. Satunya terhadap M, satunya terhadap V. Jadi kalau do M do D do M ya berarti seper V. Kalau do D do V berarti ini kan kalau D sama dengan M, ini sama aja dengan M V min 1 ya kan. Berarti kalau do D do V berarti ya min M V min 2 atau min M per V kuadrat. Nih ya, itu kan nih semuanya sudah ada angka-angkanya. Maka ketidakpastian dalam D menjadi ini kuadrat terhadap M, do M, ini juga terhadap V. Ini udah ada nih angkanya yang ini. Atau ini adalah, mana ini? 1, ini yang ini. Yang ini yang V. Nah, masukkan semua angkanya. Tahunya berarti 2, ini mana tadi? Ini plus minus 0,004. Ya. Contoh yang kedua, dua resistor punya resistansi R1 dan R2 terkoneksi secara paralel. Resistansi gabungan R-nya berarti R sama dengan R1 R2 per R1 tambah R2. Jika R1 dihitung adalah bentuknya ini, berapa ohm ini dengan errornya ada, dan R2 juga ada errornya, estimasi R. Dan tentukan ketidakpastian dalam estimasi. R-nya tinggal masukkan dulu nih, angka-angkanya kan udah ada nih 100, kalau R1-nya 100, eksaknya, dan R2-nya adalah 20, true value-nya 16. Kita mau menghitung tau R, kan, ketidakpastian dalam estimasinya. Kita hitung partial derivatifnya dulu, do R1 nih, untuk ini. Jadi, R1 R2 per R1 plus R2. Kalau do R1, ini berarti R2. Kalau ini gimana cara nyarinya? Ini pakai rumus ini ya. Pakai rumus U per V jadinya. Gitu. Ya. Jadi R1 plus R2 kuadrat gitu ya. Ingat kan masih rumusnya? Kalau turunan dari U per V, apa rumusnya? V kuadrat, ya kan? V wattnya, U, V aksen, ya kan? Nah, masukkan. Tapi ingat, kalau kita mau memakai ini, ada yang dianggap sebagai variabel, ada yang kita anggap sebagai konstanta yang ikut. Berarti kan kalau satu contoh aja, misalnya kita ambil do R1, berarti R1 plus R2 kuadrat, kemudian dikalikan R1 plus R2, karena diturunkan terhadap R1, jadinya ini R2 ya kan, dikurang, kemudian turunan dari ini, 1 ya, 1 dikali R1 R2, ya kan, berarti apa? R1 R2 ditambah R2 kuadrat min R1 R2, ini saling coret, sama dengan R2 kuadrat per R1 plus R2 kuadrat. Atau kita gabungkan R2 per R1 plus R2 kuadrat, gitu ya. Berarti dengan cara yang sama bisa kita lakukan, karena kita udah dapat semua informasi, ya pasti ada nilainya. Masukkan semuanya ke rumus tadi, dapat tinggal tambahkan. Paham ya? Oke. Kemudian kita punya ketidakpastian untuk fungsi dari pengukuran yang independen. Kalau tadi independen, jadi semua masing-masing yang satu pengukuran ada yang independent measurement, kemudian
Ada yang dependent measurement, kemudian yang untuk fungsi dari lebih dari satu pengukuran, several measurement, kita punya juga independent measurement, kita juga punya dependent measurement. Jadi kalau misalnya tidak independen, tidak bebas ini, maka ketidakpastian dalam fungsi U sama dengan U-nya X1 sampai Xn juga bisa diestimasi jika kovariannya dari setiap pasangan XI, XJ diketahui. Kovarian ada di bahasan 26 ya. Dalam banyak situasi, kovarian itu biasanya kita tidak tahu. Dalam kebanyakan kasus, ada estimasi yang lebih konservatif, hasilnya bisa diterima. Gitu. Soal dari ketidakpastian dalam U yang bisa kita hitung di sini. Rumusnya kita pakai nih, tau U kurang dari sama dengan do U per do X1, tau X1 plus ini nilai mutlaknya semua. Jadi secara praktis kita evaluasi parsial derivatif atau turunan parsial dari titik-titik. Jadi kalau ada xn ya sampai ke xn turunan parsialnya. Pertidaksamaan 313 ini pertidaksamaan karena kurang dari sama dengan akan valid di kebanyakan situasi praktis. Secara prinsip akan gagal jika beberapa dari turunan parsial dari U cukup besar turunan parsialnya. Gitu. Contoh, masih ke 320 tadi. Kita lihat 320 kita. Ini, resistansi tadi. Kemudian kita mau menentukan estimasi konservatif untuk ketidakpastian dalam resistansi total R. Jika R1 dan R2-nya tidak diketahui independen. Tadi sudah tahu ya, tau R1-nya ada di soal sebelumnya itu ya. Tau R21, do R2, R1-nya sudah dapat semua, jadi melalui contoh ini tadi. Rumusnya kita tinggal masukkan ya sesuai dengan definisi ini gitu. Total resistance-nya kalau R1 dan R2-nya tidak independen gitu ya. Nah, nih pakai rumus ini. Ya. Jadi ketidakpastian dalam resistensi total akan secara konservatif diestimasi di 0,97 ohm. Di 320 kita sudah hitung uncertainty-nya adalah 0,75 ohm kalau R1 dan R2 independen. Sedangkan kalau dependen jadi sedikit lebih tinggi. Itu ya. Oke. Jadi dari bahasan ini bisa disimpulkan beberapa hal. Ya ini kalau tadi kita lihat mengenai bagaimana kita bisa menghitung error pengukuran, ada kombinasi liniernya, kemudian melibatkan ketidakpastian, jadi berhubungan dengan tau untuk fungsi satu pengukuran, baik yang independen maupun dependen, kemudian juga ketidakpastian untuk fungsi dari beberapa pengukuran yang independen dan dependen. Semua hal itu berhubungan dengan min kalau berhubungan dengan bias dan ketidakpastian kalau berhubungan dengan tau. Latihan-latihannya tolong dipelajari sendiri. Jadi akan ada 3 bab mulai dari variabel acak. Kemarin variabel acak sempat nggak kuis ya? Lupa Ibu. Ya. Sempat nggak? Kuisnya ada variabel acak nggak? Atau enggak? Atau cuma bab 2 ya? Ada sempat kuis, Bu, tapi ada beberapa pilihan yang error, Bu, yang sampai F, sampai H. Iya, Bu. Kemarin kuisnya banyak error, Bu. Oh, sorry. Sorry, maksud Ibu bukan kuis yang itu ya. Itu pop kuis. Kuis yang kemarin, yang minggu keempat maksud Ibu. Bukan kuis yang ini. Yang error itu nggak apa-apa. Ini ya, jadi tolong dibedakan. Kalau pop quiz yang 10 soal itu kan cuma tambahan Ibu bilang. Kalau dikerjakan akan sangat baik karena membantu nilai. Itu membantu nilai. Tapi kalau tidak dikerjakan, tidak akan dikurangi nilai. Tapi nggak punya nilai tambahan. Itu aja maksud Ibu. Jadi berapapun pop quiz yang mampu kalian kerjakan, kamu ada nilai, itu pasti Ibu tambahkan. Kalau perharinya cuma dapat 5, nggak apa-apa. 5 kali 16, 5 kali 16 dikurang 2 ya, karena UTS kuis 2 kali, UTS 1 kali, 4 kali, berarti 16 kurang 4. Ada 12 kali nilai pop kuis, ya lumayan. Kalau dapat 5 terus, 5 dikali 12, sudah 60, nambah nilai gitu loh maksud Ibu. Itu cuma untuk tambahan nilai. Kalau
ternyata pada saat itu ada gangguan, ya berarti hilanglah kesempatan. Yang kuis yang minggu keempat itu loh, sampai bab berapa kita ujiannya? Random variable itu pertemuan kelima, Bu. Iya kan, berarti belum ya? Belum ya? Belum. Jadi Iya, kita, ya, jadi kita cuma materinya kemarin sampai ke probabilitas accounting method ya. Probabilitas ya terakhir ya. Enggak di random variable itu bab 2 juga masih ya. Lupa Ibu. Coba kita lihat bukunya. Bukunya random variable. Iya, probabilitas. Ya, oh ya benar. Jadi kita kemarin ujiannya adalah bab 1 sampai 2.3 ya. Oke. Berarti nanti UTS-nya minggu depan ingat dari 2.4 sampai 3. Oh, dikit ya. Cuma ada beberapa sub aja. Gitu ya. Jadi kita UTS-nya 2.4, 2.5, 2.6, 3.1 sampai 3.4. Gitu ya. Semua soalnya Ibu ambil dari situ, pelajarin aja yang mana. Jadi tidak semuanya dapat soal random variable, bisa yang lain gitu. Tapi Ibu cari yang agak equal gitu ya, artinya ngitungnya sama-sama gitu. Apalagi di latihan itu kan banyak soalnya A, B, C, D, E gitu. Jadi bisa aja ada yang Ibu ambil A-nya, ada yang Ibu ambil B-nya, dan seterusnya. Ya, mirip pokoknya sama kayak soal kuis gitu. Nggak usah banyak-banyak, 2 aja cukup per mahasiswa. Karena soalnya berbeda-beda, jadi banyak juga yang harus dikoreksi. Oke? Jadi kuncinya tadi Ibu bilang apa? Pelajari aja semua latihan yang ada di sub-sub itu. Ibu nggak akan ngambil soal yang lain. Kalian cek sendiri kan kemarin, semua soal itu ada di situ. Kalau kamu bisa menjawabnya, ya udah pasti benar. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Cukup ya? Jadi minggu depan pastikan sebelum mulai UTS kalian kerjakan kalian isi daftar hadir dulu. Jadi UTS-nya kita 2:30 aja, nggak apa-apa ya sore ya? Atau mau sesuai dengan jam kita jam 1? Ibu serahkan ke kalian, maunya sesuai jam kita. Kita kan jam 1 sampai 3:30. Atau kalian mau mulai dari 2:30 aja, sampai ya Ibu pikirkan nanti mungkin 1,5 jam gitu. Yang mana? Dari jam 1, kalau jam 1 berarti jam 2.30 misalnya. Sampai 2.30. Kalau 2.30 berarti sampai jam 4 gitu. Kalau kemarin rasanya 2.30 sampai jam 4 ya? Iya, Bu. Nah, nggak apa-apa jam segitu ya? Iya, Bu. Oke, udah. Kalau Nggak nggak apa-apa, Bu. ya oke. Jadi pastikan pukul 2 sampai 2.30-nya jangan lupa isi tanda tangannya dulu di e-learning ya. Oke, jadi tolong dipelajari sekali lagi 2.4 sampai 3.4 untuk materi UTS-nya. Oke? Oke, sebelum kita akhiri kuliah, Ibu ambil gambarnya dulu. Oke. Mana ini? Oke, Ibu tutup kuliah pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.